Tanpa pemikiran besar tidak mungkin ada sebuah bangsa besar. Tanpa sebuah bangsa besar tidak mungkin ada negara besar. Ya, itulah yang harus kita lakukan terus-menerus. Karena kita percaya bedanya negara dengan gerombolan itu, ya kalau sekarang nggak ada pemikir-pemikir besar, jadi gerombolan nih negara. Di bawah Jokowi ini, gerombolan. Kalau nggak ada filosof, kita Indonesia kacau, nggak tercerahkan. Jadi kita berterima kasih di Indonesia ini lahir ya filosof agung, Rocky Gerung. Dan Bapak Jumur Hidayat, ini nggak ada jumur, nggak ada masa. Karena Soekarno bilang dulu, dalam teori aksi massa atau massa aksi, tidak ada yang namanya mahpormin tanpa maspormin. Yang bisa melakukan itu cuma Jumur Hidayat di Indonesia. Ibu Salsabila, terima kasih untuk menjadi moderator. Ini saya mewakili Sabang Merauke Circle, tapi saya pendiri juga dari Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Itu pendirinya sebenarnya 4 orang, saya, Rocky, Jumur, dan Ferry Juliantono. Tapi karena dia disuruh Prabowo ke Cina sekarang nggak datang kemari. PMKI ini ya itu adalah organisasi yang ingin menemukan kembali Indonesia. Kami merumuskannya berkali-kali di rumah Rocky Gerung di Sentul sana. Bagaimana? Enggak, itu kan cuma bagaimana menemukan kembali gitu. Jadi kita sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, forum ini kita yang kedua kali, tapi sering sebenarnya kita sebelum ini dari tahun 2021 yang pertama sekali melakukan gagasan people power melawan Jokowi 3 periode itu sebenarnya PMKI, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Boleh dilihat di Google, di detik jejak online. Jadi ini kita terusan daripada itu rembuk pemikiran. Kenapa perlu ada rembuk pemikiran? Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tanpa pemikiran besar tidak mungkin ada sebuah bangsa besar. Tanpa sebuah bangsa besar tidak mungkin ada negara besar. Ya, itulah yang harus kita lakukan terus-menerus. Karena kita percaya bedanya negara dengan gerombolan itu, ya kalau sekarang nggak ada pemikir-pemikir besar, jadi gerombolan nih negara. Di bawah Jokowi ini, gerombolan. Ya, walaupun Pak Rocky Gerung udah terima kasih kemarin kan, tapi konteksnya kan terima kasih untuk panjat tebing. Ya, kan? Jadi maksudnya tidak mungkin. Jadi kita senang sekali di sini ada teman-teman tokoh-tokoh, ada pimpinan Yayasan Bung Karno, di sini ada Mas Eko Sanjaya ya, yang sampai Ibu Rahmawati meninggal dialah yang mendampingi terus. Ya, kemudian ada tokoh HKTI, tokoh buruh, ada tokoh NTB, Hatta Taliwang, pendiri PAN, ada tokoh Toraja di sini, Pak Henry, calon Bupati Toraja nih. Ya, kemudian ada teman-teman lain dari Medan, buruh udah pasti ya. Kita terus berjuang untuk bangsa ini besar karena Harkitnas yang kita peringati hari ini adalah untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita, jangan sampai mereka meninggal sia-sia. Ya, kita adalah bagian dari perjuangan mereka untuk menyatakan kita terus berjuang untuk keselamatan bangsa ini. Yang kedua soal tema tentang nasionalisme, kemudian solidaritas global dan arah generasi. Ya, itu adalah perdebatan yang terus-menerus yang di mana manusia ini tentang consciousness, kesadaran manusia terbentuk baik individu kemudian kolektif. Consciousness itu terus bertarung. Apakah kita akan membangun civic nation atau kita membangun ethnic nation, ya? Atau kita sebenarnya mau seperti Mikhail Bakunin dan Trotsky, kita nggak penting dengan negara. Yang paling penting kita menjadi masyarakat internasional. Iya kan? Kita melihat misalkan dalam solidaritas global ini kita bingung. Kok bisa orang kulit putih khususnya dan orang kulit berwarna di Amerika itu yang paling getol ya, melakukan solidaritas terhadap Palestina dan Gaza, yang dia itu tidak berbasis pada agama, yang misalkan Islam, kemudian di Palestina Islam misalnya, tapi mereka berbasis pada kemanusiaan. Nah, nanti Rocky mungkin akan memberikan pandangan filosofis tentang itu yang disebut oleh Rocky itu sebagai planet approach. Ya, kalau dulu kan approach-nya itu non planet, jadi ekonomi, global politik. Nah, Rocky punya pemikiran tentang planet approach. Jadi semua orang sudah masuk pada tema kepentingan terhadap planet ini.
Nah ini mungkin yang terjadi fenomena di negara-negara barat, ya, dan kemudian negara-negara lain yang bukan kita yang melakukan solidaritas internasional. Tapi pada saat bersamaan kita juga mempersoalkan nasionalisme. Ya, kenapa bangsa ini, ya, saya tadi malam merenung sama Jumhur berdua, mungkin nggak buruh miskin, saya bilang, punya nasionalisme. Bagaimana orang miskin yang mau dikasih Prabowo nanti makan siang gratis 83 juta orang punya nasionalisme? Bagaimana? Nggak mungkin. Mungkin patriotisme bisa punya dia, tapi nasionalisme bagaimana dia punya kesadaran tentang sebuah bangsa? Dia masih mikir perutnya aja disubsidi oleh negara, itu yang perut dasar, bukan pendidikan loh, perut. 83 juta orang. Jadi Jokowi ngapain aja 10 tahun ini? Berarti kan dia nggak ngurusin 83 juta orang ini. Kenapa sekarang baru mau dikasih? Artinya itulah bangsa kita. Jadi kita berharap sebelum ada nasionalisme minimal ada patriotisme di dalam masyarakat miskin kita. Tapi perjuangan bangsa ini tidak akan mungkin menemukan sebuah nasionalisme kalau tidak ada middle class yang kebangun. Ya, menurut teori yang saya tulis kemarin ya tentang petit bourgeois, bourgeoisie kecil itu, tidak mungkin kalau orang-orang bourgeoisie kecil kalau tidak muncul bisa ada nasionalisme, nggak bisa. Soekarno itu middle class, petit bourgeois. Ya, Rocky Gerung ini orang kaya Menteng. Ya. Jumhur juga begitu, Pak Hasto juga begitu. Semua orang-orang yang sebenarnya secara kelas dia itu, kesadaran kelasnya itu dia bunuh diri kelas. Makanya dia memperjuangkan nasib rakyatnya ketika dia melakukan bunuh diri kelas. Inilah yang sebenarnya kita dorong middle class kita, masyarakat kita ini untuk mencintai bangsa ini, punya kesadaran tentang nasionalisme dan berjuang untuk bangsanya selamat, jangan dicaplok oleh oligarki lokal maupun oligarki internasional. Nah ini yang kita bahas dalam diskusi ini. Mudah-mudahan dalam diskusi ini Pak Tata dari Amerika ini kita berharap diskusi ini menghasilkan pemikiran-pemikiran genuine yang nanti kita serahkan kepada sekjen partai terbesar untuk dibawa sebagai suara oposisi pada pemerintahan Prabowo nantinya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan kan mereka 24 sampai 26 akan Mei ini akan melakukan satu rakernas. Di situ mudah-mudahan bahan masukan dari kita boleh dong Mas Hasto masuk ke situ sebagai bahan resmi, dan kepada ya di sini ada beberapa partai juga kita akan serahkan pada teman-teman untuk menjadi agenda besar ke depan, karena yang Jokowi ini nggak usah kita pikirin lagi, bentar lagi juga mungkin ditangkap Prabowo deh kan, kita nggak tahu. Demikian pengantar sambutan dari saya. Insya Allah dalam diskusi yang dimoderatori oleh Salsabila itu kita semua di sini adalah pembicara. Jadi teman-teman diskusi kita ini karena urut rebuk pembicara. Tentu pemantik diskusi di sini sangat berharga buat kita karena mereka yang akan mendrive arah diskusi kita selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan buat Bapak Dr. Syahganda Nainggolan. Terima kasih Pak Dr. Syahganda Nainggolan. Dengan demikian kami jadi semua tahu mengenai siapa pendiri PMKI, dan mudah-mudahan kita semua yang di sini masih akan terus berjuang seperti pesan beliau tadi.